Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 252 menjebaknya. Tidak dapat pergi tanpa izin, dengan kata lain kebebasan pribadi telah dibatasi. Amandamu juga tidak membantah lagi. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan kakekmu. Meskipun kakekmu sebelumnya mengirim wanita ke villa Rikimu. Dan Amandamu memang merasa tidak puas dengannya, tetapi sebelumnya kakek sudah pernah mengatakan itu kepadanya, sehingga dia tidak membenci kakek lagi. Selain itu, Rikimo pasti juga sangat sedih. Memikirkan Rikimo, ekspresi wajah Amandamu langsung menjadi dingin. Koridor kembali menjadi tenang seperti sebelumnya. Meskipun Clarissa Mo tidak puas dengan tindakan Herman Mo, tetapi dia tidak berani banyak berbicara. Bagaimanapun, sekarang kakek Mo sedang terbaring di ruang operasi dan keadaannya belum diketahui. Orang yang paling memiliki wewenang berbicara dalam keluarga Mo adalah Herman Mo. Tiba-tiba, pada saat ini Ricky Mo berkata dengan sangat tenang. Lapor polisi. Perkataannya menarik perhatian semua orang. Amandamu menoleh. Dia hanya bisa melihat sisi wajah tampan dan sempurna Ricky Mo dan matanya yang sedikit terkulai. Dia tampak sangat tenang, tetapi aura dingin dari tubuhnya membuktikan suasana hatinya pada saat ini. Kemudian, dia berkata lagi. Karena kamu curiga kakek terjatuh dari tangga bukan sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan seseorang, jadi lapor polisi saja dan biarkan polisi menyelidikinya sampai jelas. Dia mengatakan itu kepada Herman Mo. Amandamu jelas melihat bahwa ekspresi di wajah Herman Mo sedikit terkejut, sepertinya dia sangat terkejut dengan usulan Ricky Mo. Itu membuat Amandamu curiga. Jika Herman Mo benar-benar curiga bahwa masalah kakek Mo adalah perbuatan seseorang, lapor polisi seharusnya bisa dianggap prosedur yang normal. Herman Mo merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau begitu lapor polisi." Herman Mo menyuruh orang untuk lapor polisi. Tetapi karena itu adalah hari pertama tahun baru, polisi tidak bisa datang begitu cepat. Polisi hanya menyuruh mereka untuk melindungi tempat kejadian. Dan Amandamu serta rombongan lainnya terus menunggu kakek Mo di rumah sakit. Amandamu tadi baru saja bangun dan tidak keburu untuk makan, dia langsung ikut datang ke rumah sakit. Pada saat ini dia duduk dan menunggu operasi kakek Mo berakhir, dia sudah sedikit lapar. Namun, dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia sedikit lapar, dia juga hanya bisa menahannya. Operasi yang dilakukan kakek Mo tidak akan selesai dalam waktu singkat. Amandamu juga tidak tahu berapa lama dia harus bertahan. Tiba-tiba, Doni muncul di koridor dengan membawa orang. Dia berjalan lurus ke arah Ricky Mo, dan ketika dia melewati Herman Mo, dia sedikit mengangguk sebagai isyarat menyapanya. Doni berdiri di depan Ricky Mo. "Tuan muda." Ricky Mo melirik Amandamu dan berkata kepada Doni, "Bawa nyonya muda pulang." Amandamu langsung menoleh dan melihat Ricky Mo. "Kenapa mau membawanya pulang?" "Aku mau di sini untuk menunggu kakek siuman. Jika kakek Mo siuman, dia mungkin bisa menghilangkan kecurigaan mereka kepadanya." Hampir langsung, Ricky Mo berkata dengan suara dingin, "Kamu di sini aku melihatnya menyebalkan." Ricky Mo, jangan pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu adalah nyonya muda. Kamu masih dicurigai sebagai orang yang mendorong kakek ke bawah. Aku menyuruh Doni mengantarmu pulang ke rumah lama adalah untuk bisa mengawasimu dan tidak membiarkanmu melarikan diri. Amandamu hampir tidak percaya bahwa perkataan itu diucapkan oleh Ricky Mo. Tetapi nada bicara Ricky Mo sangat dingin, itu bukan seperti nada bercanda sedikitpun. Dia bahkan tidak banyak melihat Amandamu,
dia langsung memerintahkan Doni. Doni, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Antarkan Nyonya Muda pulang ke rumah lama dan awasi dia baik-baik. Nyonya Muda, silahkan. Doni berjalan mendekati Amanda Mu dan sedikit mengangguk dengan hormat. Wajah Amanda Mu memucat, dia menatap Ricky Mo dengan mendalam, lalu mengikuti Doni pergi. Dia tidak pernah menyangka dia akan dicurigai oleh orang-orang keluarga Mo, dan alasan dia dicurigai sangat tidak masuk akal. Bahkan Ricky Mo pun berkata begitu, jika dia tetap tinggal di sana juga tidak ada gunanya. Ketika dia meninggalkan rumah sakit, Doni membawa Amanda Mu masuk ke mobil. Doni menyetir sambil berkata, Nyonya Muda, makanan di kotak kursi belakang, Tuan Muda memintaku untuk membawakannya untukmu. Amanda Mu sedikit tertegun, dia melirik posisi di sampingnya, dan dia melihat sebuah kotak dengan logo Jade Imperial. Sangat jelas, Doni membawanya dari Jade Imperial. Kapan Ricky Mo menelponmu? Setelah tiba di rumah sakit, dia berdiri di samping Ricky Mo, dia tidak melihat Ricky Mo menelpon. Doni berpikir sejenak dan berkata, 1 jam yang lalu. Amanda Mu mengingat kembali, 1 jam yang lalu, kira-kira ketika dia masih di rumah lama keluarga Mo. Apakah reaksi Ricky Mo sebelumnya benar-benar hanya berpura-pura saja? Suara Amanda Mu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia waktu itu menelponmu, memberitahumu dengan jelas, untuk menyuruhmu membawa makanan ke rumah sakit dan menjemputku. Doni menjelaskannya. Bukan, aku tahu jelas selera Tuan Muda, makanan yang dia minta untuk aku bawakan semuanya bukan makanan yang dia sukai. Ricky Mo memerintahkannya untuk membawa makanan itu dan membiarkannya menjemput Amanda Mu, itu tentu saja sengaja dibawakan untuk Amanda Mu. Kegembiraan di wajah Amanda Mu memudar seketika, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membuka kotak itu dan menyadari bahwa semuanya adalah makanan favoritnya, tetapi dia tidak nafsu makan. Namun, bahkan jika dia tidak mau makan, tetapi bayi di perutnya harus makan. Dia masih tidak percaya bahwa Ricky Mo akan meragukannya hanya karena perkataan Herman Mo dan Clarissa Mo. Selain itu akhir-akhir ini hubungannya dan kakek Mo sangat baik, dia tidak memiliki motivasi untuk mencelakai kakek Mo sedikit pun. Tadi dia mengatakan perkataan itu di rumah sakit, pasti ada alasan lain. Memikirkan hal itu, Amanda Mu merasa jauh lebih baik. Doni menyetir sambil mengawasi Amanda Mu dari kaca spion. Melihatnya mulai makan, Doni merasa lega. Sebenarnya, dia belum mengerti apa yang terjadi. Pada saat itu, Ricky Mo menelponnya, selain memerintahkannya untuk membawakan makanan dan menjemput Amanda Mu, dia tidak menyebutkan hal lain. Tadi di rumah sakit, nada bicara Ricky Mo terhadap Amanda Mu juga membuatnya menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana dan membuatnya sedikit menebak sesuatu. Melihat Amanda Mu hampir selesai makan, dia bertanya, Nyonya Muda, bagaimana Tuan Muda bisa mengatakan bahwa kamu yang mendorong kakek Mo ke bawah? Amanda Mu menghela napas panjang dan berkata, tidak jelas, tetapi aku tidak mendorongnya. Semua orang di keluarga Mo pergi ke rumah sakit. Amanda Mu diantar pulang ke rumah lama oleh Doni, di sepanjang jalan hanya ada pelayan. Dia teringat akan apa yang dikatakan Clarissa Mo sebelumnya. Yang dikatakan Clarissa Mo itu benar, di seluruh keluarga Mo, hanya dia satu-satunya orang asing. Jadi mereka mencurigainya itu tidak salah. Dia tidak langsung pergi ke kamar, melainkan pergi ke tempat kakek Mo terjatuh. Doni mendengarkan perkataan Ricky Mo, dia terus mengawasinya. Polisi sudah datang untuk mengumpulkan bukti, memblokir tempat kejadian dan pergi, tetapi tidak ada sedikit pun informasi yang berguna di tempat kejadian. Amanda Mu berjalan menaiki tangga seiring dengan tempat kakek Mo terjatuh, dan mengingat adegan itu dengan teliti. Sekarang orang-orang keluarga Mo mencurigainya,
Itu hanya bisa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah perangkap. Sebuah perangkap yang sengaja dibuat untuk menjebaknya. Bersambung. Titik.